Jumpa lagi dengan gue, konten kreator yang selalu bikin onar, selalu bikin sesuatu yang nggak jelas. Apalagi konten-konten podcast ini pastinya tidak ada viewernya. Alright. Tidak sedikit anak muda, terutama di kaum cowok, memiliki hobi yang sangat bergengsi, walaupun terkadang membahayakan bagi keselamatan jiwa. Motor trail menjadi pilihan papa muda ini sehingga bisa membawanya mencetak dari juara yang sangat luar biasa di Gasrek Circuit, coy. Well, kali ini gue menghadirkan satu sosok papa muda yang memiliki satu anak cewek. Prasetyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keren. Gimana kabarnya coy hari ini, coy? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sehat. Untuk hari ini dan si kecil, coy. Ya, alhamdulillah sehat, Mas. Oke, sehat semuanya ya coy ya. Well, langsung aja. Gue sering ngelihat VT yang lewat di beranda gua. Dan ini sebenarnya gue kaget. Ternyata dia seorang Gasrek Trail coy. Sirkuit ya coy ya. Di sirkuit. Di sirkuit ya coy ya. Itu mulai di usia berapa coy? SMA, Mas. Itu. Mulai SMA sudah berani? Iya, SMA. Awal-awal itu nggak langsung di Gasrek, Mas. Oke. Awal tuh aku itu loh Mas, ikut liaran di zaman SM. Balap liar ya? Iya, balap liar. Oke. Cuma itu Mas, malamnya itu pernah suatu kejadian itu aku ditangkap polisi, Mas. Karena satu malam, ya Mas. Banyak anaknya masuk, anak 11 itu Mas. Itu ikut tim GMS gitu loh Mas dulu itu Mas. GMS itu dari asli Blitar ya? Ya, asli Blitar. Asli Blitar ya coy ya. Oke, terus? Habis itu bisa keluar, habis itu dimarahin sama itu ibuku Mas. Disuruh kalau niat mau jadi pembalap langsung di sirkuit. Sekalian gitu. Habis itu baru Mas. Itu terjun di dunia Gasrek tahun 2016 masih belajar Mas. Oke, masih mulai ya? Masih belajar. Oke, terus? Terus habis itu 2017 mulai ikut event. Habis itu Mas, tapi nggak langsung menang Mas itu Mas. Masih nyubi ya? Masih nyumbang terus. Sampai habis itu Mas, zaman dulu itu ibuku pernah punya Mio Mas, zaman gal-gale Mio Mas. Mio aku punya Ninja yang buat liaran itu sampai kejual itu Mas. Sampai kejual, rusak? Enggak. Jadiin itu Mas, jadiin motor cross itu Mas. Oh gitu? Sampai kejual semua itu Mas. Sampai ibuku itu gedeng. Berarti ini ya coy? Berarti sedikit banyak ada dorongan dari keluarga ya coy? Ada Mas, ibuku Mas. Dukungannya. Habis itu baru Mas, 2018 mulailah. Itu motor itu sampai trouble terus Mas. Tiap balapan itu setahun itu trouble terus. Nggak pernah juara Mas. Sampai aku mau berangkat event itu nangis aku Mas, soalnya motornya nggak ready Mas. Habis itu dipinjami motor teman Mas. Alhamdulillah itu podium 3 Mas. Terus? Event habis itu ada lagi di Kelut, itu podium lagi Mas 4. Alhamdulillah habis itu baru ada event lagi. Lah, yang itu dipakai ADE yang punya motor itu Mas. Itu ada ininya nggak sih selama kamu mengikuti Gasrek ini ada nggak sih yang ngarahin, maksudnya kayak ada coach atau officialnya gitu? Oh nggak ada Mas, belajar Mas, sama-sama belajar. Jadi waktu latihan itu lihat yang udah juara-juara itu Mas. Oh caranya gini gitu Mas. Gitu, oke. Nggak pernah, kalau di sana itu nggak ada ya sekolah itu Mas, di Blitar itu Mas. Berarti emang sudah punya bakat mental ya coy? Iya, Mental Mas. juara masih ada ya coy ya? Oke, itu kira-kira di usia berapa coy? Di usia sekitar 20 tahunan Mas. 20 tahun, itu sekolah tahun berapa? Lulus sekolah tahun berapa ya? Agak lupa aku Mas. Pokoknya masih SMA saya itu Mas. Berarti sekarang sampai 30 coy? Sekarang masih 8 Mas. 28 ya coy? Gila, papa muda. Berani taruh nyawa coy. Oke, ini ada nggak sih selama kamu mengikuti Gasrek ini, seenggaknya kan ini juga mengorbankan jiwa. Artinya mulai dari keselamatan dan lain sebagainya itu kan jelas sudah terfikirkan sebelumnya. Itu gimana coy mental sebelum kamu bertanding itu coy? Kalau waktu masih muda itu kan nggak mikir Mas kayak gitu Mas. Nggak mikir ya? Berani Mas. Penting budal itu ya coy? Iya Mas. Nggak mikir nanti gimana gitu Mas. Penting berani. Soalnya hobi Mas gitu. Bener. Hobi nggak ngurus ya, masih nyawa hilang nggak ngurus. Berarti mental kayak orang luar, kayak orang negeri ya coy ya? Iya Mas. Oke. Dan kira-kira
selama mengikuti gastrek coy, itu udah berapa motor yang habis dipretelin atau mungkin sudah beli atau di setting seperti apa? Banyak mas. Awal-awal itu masih belajar itu habisin motor banyak mas. Banyak mas. Sampai beli dulu itu kan zaman masih vis-vis itu murah mas, nggak kayak sekarang. Sekarang mahal. Itu cuma diambil mesin-mesinnya aja mas. Oh gitu ya? Iya. Terus itu kayak bodi kayak anu dijual ke rosokan. Oh gitu. Cuma diambil mesinnya aja mas. Awal-awalnya bukan motor trail, Bukan mas, motor biasa cuma di modif trail. modif trail itu dari Soalnya kan dari kelas bebek standar dulu mas. oh dari kerangka bebek ya coy ya. Iya, rangkap bebek. Itu kira-kira sampai berapa sih coy setelah dirompak coy? Kalau vis itu 115 mas. Itu sudah standar ya? Standar balap liar itu. Standar balap di gastrek mas. Di gastreknya? Regulasi. Oke. Kalau bebek 4 tak itu 125. 125 itu ada kelas-kelasnya ya Ada coy? kelasnya mas. Itu selama mengikuti gastrek ini mulai dari kelas yang A, B, C, D, E hingga saat ini yang kamu dapat juara itu yang di kelas mana coy? Kelas bebek standar sama itu mas. KLX numpak naik KLX itu FFA. Berarti sudah naik 2 kelas ya coy? 2 kelas mas. 2 kelas ya. Oke. Selama jadi pemula ya coy ya. Ini kan hingga jadi juara. Itu kan artinya sudah mulai usia sekian hingga usia sekian itu kira-kira sampai sekarang apa masih ikut coy kalau ada event? Masih ada nggak? Kalau untuk saat ini lebih fokus ke usaha aku mas. Lebih usaha gitu ya. Sudah ini nggak? Sudah Soalnya- pensiun nggak sih? Ya pensiun juga. Soalnya gini mas, tak pikir-pikir balap itu cuma buat yang masih muda mas. Kalau udah nikah atau punya anak itu bahaya mas, resikonya itu Oh mas. gitu, benar. Banyak resikonya mas. Soalnya mikir-mikir anak juga ya coy Iya, ya. Mas. Gua telepon-telepon kok papai loro belain coy. Dulu itu pernah mas, aku balapan itu hari Kamis mas. Oke. Hari Kamis itu latihan, hari Sabtu Minggu balapan itu, hari Kamis itu ngalami insiden mas. Tanganku sampai itu jahitan sini mas. Jahitan terus sampai dimarahin nggak usah ikut. Terus aku ngotot ikut aja sampai aku maksain mas finish itu podium tapi sampai finish itu tak buka itu darah mas ngalir mas. Itu Ini naik podium padahal ya. naik podium mas. Gila, Alhamdulillah gila. tapi tangan itu berdarah mas soalnya jahitannya belum kering tuh mas. Oh gitu, berarti setelah jahitan kamu nekat berangkat lagi, juara lagi. Juara mas. Amazing. Terus. Terus ada dukanya juga mas, kisah senangnya kalau juara gitu. Kalau dukanya dulu tuh, mas, awal-awal itu nggak punya pickup itu loh mas, buat naikin motor. Jadi didorong mas. Oh gitu ya? Itu kalau di sana itu didorong apa ya itu? Yang satu naik motor biasa, yang satu naikin trail itu sampai ke sirkuit mas. Alhamdulillah dulu punya teman, jadi teman itu kayak wes plek gitu mas, jadi mau Sahabat tuh ya. Alhamdulillah ikut 2 kelas itu podium semua mas. Itu paling jauh mulai kamu dari pemula, kelas pemula, itu lokal atau yang di luar kota coy? Atau di Blitar sendiri? Kalau ya di lokalan ada mas, sampai kalau dulu itu ke barat itu sampai ke Ngawi mas, ada Ke juga Ngawi, mas. oke. Pialanya masih mas di rumah ada, sampai Ngawi. Kalau ke mana ya? Sana itu nggak Banyuwangi? Banyuwangi ya, Banyuwangi ada pernah ya? mas. Banyuwangi ada ya? Tapi itu nggak menang mas waktu di Banyuwangi itu mas. Trouble motornya mas. Sekernya sama klepnya itu mas. Bengkok. Akhirnya nggak jadi juara mas di sana. Itu mulai dari pendaftaran paling murah hingga paling mahal itu di mana coy? Kira-kira berapa? Kalau murah itu dulu itu masih awal-awal itu 250 mas satu kelas itu. Kalau sekarang sudah 400 mas. 400 itu hadiah berapa coy? Hadiahnya boleh tahu, nomor Coy. 1.200.000. Kalau yang dulu itu 250 itu 1 juta cuman mas. 1 juta ya. Itu selama kamu mengikuti Gasrek ini ada nggak sih komunitas dari Blitar sendiri atau dari rekan-rekan kamu sendiri bikin komunitas gitu? Ada mas. Ada ya? Ada ikut bengkel itu ada komunitasnya mas. Kalau Gasrek itu RJM Citra Mandiri itu mas. Oh gitu ya. Oke. Terus selama kamu kan sering dapat juara nih, sering juara. Ada nggak sih dari sponsor yang support gitu? Oh kalau itu banyak sih mas dulu itu nawarin. Cuma aku nggak minat mas ikut kayak gitu soalnya kayak gimana ya mas? Kayak tertekan gitu mas. Gitu ya? Harus podium kan mas kalau Gitu bener. karo anu itu. Jadi mending privater gitu mas. Gitu bener. Kalah menang itu kan nyantai gitu mas. Nyantai, nggak ada beban gitu ya coy? Iya mas, nggak ada Bener. beban. Kalau ikut orang itu beban menurutku mas. Tapi sempat ini nggak coy? Sempat negosiasi nggak kalau misalkan ada yang support dari sponsor itu? Pernah nggak? Pernah mas.
Nah, tapi aku nggak minat soalnya sama ibuku, mending tak daftarin sendiri aja gitu sama gitu. ibuku, Mas. Oke. Well, papa muda satu ini memang benar-benar prestasi banget mulai dari muda, dan dia juga banting setir untuk membuka usaha di Care Wash. Bener Care Wash ya, coy? Benar, Mas. Oke, di mana coy kalau boleh tahu coy? Care Wash coy. Bisa nanti dipromoin coy. Dulu itu sang satu di Arjowinangun, Arjo Winangun. yang satu di Kapis Raba sini. Oke, nama Care Washnya apa coy? Doa ibu, Mas. Doa ibu. Aku ngambil itu dari doa ibu itu biar berkah ya. Amin. Ini sudah restu dari orang tua ya Iya, coy. benar, Mas. Oke, kira-kira yang di Telogowaru udah berapa lama coy? Kalau yang di Arjowinangun itu kurang lebih 1,5 tahun udah, Mas, di sana. Tahun setengah ya. Sudah. Tapi masih kontrak, Mas, di sana, Mas. Oh gitu. Tempatnya kontrak. Terus akhirnya itu bikin lagi di sini. Kalau di sini itu punya sendiri, Mas. Jadi nggak mikir kayak kontrak gitu, Mas. Oke. Kalau yang di Kapis Raba milik sendiri ya coy. sendiri, Alhamdulillah lebih dekat ya coy ya. Ya dekat sama rumah, Mas. Awal itu malah buka sendiri, Mas. Cuma sama istri, Mas. Sama istri ya. Awal itu ada kejadian yang lucu, Mas. Gimana, Sampai Mas? sekarang itu nggak bisa tak lupa, Mas. Pagi itu, Mas, udah tak panasin mesin tuh nyala, Mas. Mesin buat nyuci itu, Mas. Hidrolis itu ya? Ya, mesinnya yang buat semprotnya itu. Oh, oke. Apa itu nyala, Mas, awalnya itu, Mas. Pagi. Siang itu ada pelanggan pertama asli, Mas. Saya starter sampai itu nggak bunyi-bunyi, Mas. Terus punya yang satu pakai listrik gitu, Mas. Oke. Itu tak nyalain juga nggak, Mas. Nggak bisa, Nggak Mas. nyala? Akhirnya aku bilang gini, nunggu bentar ya, Pak ya, nggak apa-apa toh. Nggak apa-apa, Mas, santai gitu. Itu mobil atau motor coy? Motor, Mas, masih Oke. motor. Oke. Saya kira tak tinggal beli busi itu, Mas. Busi tak ganti busi nyala, Mas. Sampai sekarang orang itu alhamdulillah tetap jadi pelanggan, Mas. Sampai dia hafal. Iya, Mas, mesinnya tanya-tanya gitu, Mas. Awal mulai itu, Mas. Sampai sekarang itu tetap jadi langganan, Mas. Jadi setahun setengah itu tetap langganan. Oke, Jadi alhamdulillah ya coy. tak kasih harga Mas, promo dulu, Mas. Enggak, temannya naik itu dia tetap, Mas. Soalnya sudah tahu. Oke, ini kalau tarif nih, kalau masalah tarif untuk cuci mobil atau motor itu ada nggak sih promo-promo hingga saat ini coy yang di Telogowaru atau yang di cabang yang baru? Kalau yang di cabang baru itu ada, Mas. Di sini kan rata-rata itu yang biasa ekspres itu 25.000, Mas, mobil. 25.000 per unit ya? Per unit. Tapi motor kecil, Mas. Mobil kecil. Mobil kecil, city car gitu ya? Kalau hidrolik rata-rata ya 35, Mas, sampai 40. Itu kira-kira sampai berapa bulan coy untuk promosinya coy? 3 bulanan, Mas. 3 bulan ke depan Terus ya? ada 10 kali gratis 1 kali. Oh gitu. Itu tanpa promo yang lain itu pasti tetap berjalan ya coy? Berjalan kalau itu, Mas. 10 kali dapat free 1 gitu ya coy. Oke. Ini Teteh. Ini sepertinya Teteh. Ini customernya Teteh nih kayaknya ini. Dia ambil di kami ini. Kalau Teteh kenal pasti dia tahu. Iya. Kira-kira mungkin bisa dipromosiin lewat konten yang nggak jelas ini, dan siapa tahu yang lihat kontenku ini di aplikasi manapun, ternyata ada Keros di sana, ada Keros di sana. Ayo, gitu kan. Kan masih lumayan, ini kenal kan, ini papa muda coy. Silakan coy, mungkin bisa dipromosiin yang di Telogowaru atau yang di Kapis Raba. Ayo yang di dekat-dekat sini mampir ke Kapis Raba, mumpung masih ada promo. Oke. Murah. Jamin bersih. Jamin bersih ya coy ya. Iya, Garansi ya coy ya. Garansi. Soalnya gini coy, dulu ada beberapa kali temanku ya coy, sorry, bukan di tempat kamu ya. Ada di tempat lain itu yang masih baru buka, di tempat lain yang masih baru buka, itu langsung ada komplain coy. Karena gini, mungkin dari karyawan yang asal karena rame ya coy, rame jadi seenaknya sendiri gitu loh coy. Itu kira-kira ada nggak kayak gitu, Mas? Kadang itu kalau nggak di kayak yang punya itu nggak ikut itu, Mas. Terjun itu kayak gitu emang kan, Mas. Jadi harus mantau terus ya coy. Mas. Awal-awal harus yang punya itu ikut terjun, Mas. Jadi kalau kurang gini-gini bisa ngasih saran gitu, Mas. Oke gitu. Jadi selalu masukan gitu ya coy. Demi kebaikan coy gitu coy. Demi kebaikan dan kelancaran, Mas. Karena juga gue nggak paham tentang Care Wash. Kalian nanti bisa tanya-tanya sendiri di 2 cabang yang sudah disebutin oleh Prasetyo tadi. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga apa yang sudah
kita ngobrolkan ini tidak bermanfaat. Gimana lah kalau ya coy. Engkau kalau misalnya nomor bermanfaat, ya enggak. Iya, gitu kan coy ya. Oke. Iya. Sampai jumpa lagi di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ya, assalamualaikum.